Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belkandra Satria Faturrahman dari kelas K Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di video ini saya akan mengulas tentang buku Reclaiming the State, Mengatasi Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto. Buku ini secara luas mencoba untuk memahami keadaan demokrasi di Indonesia setelah 1998. Buku ini juga menawarkan beberapa hal yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki mutu demokrasi di Indonesia dengan berpijak pada penelitian lintas ilmu yang dilakukan secara berkala. Para peneliti dan aktivis demokrasi dari Research Center for Politics and Government, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Universitas Oslo, Norwegia, bekerja sama untuk melakukan penelitian pustaka, lapangan, atau survei dan wawancara, sekaligus merumuskan beberapa rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Setelah hampir 18 tahun era reformasi, buku ini menjadi titik pijak bagi kita semua di Indonesia untuk melakukan refleksi atas apa yang telah kita lakukan, sambil memperkuat niat dan strategi untuk berjuang lebih jauh pada masa kini dan masa depan. Para peneliti di buku ini sepakat untuk menggunakan pengertian demokrasi sebagaimana dirumuskan David Beaton. Dalam arti ini, demokrasi dipahami sebagai kontrol rakyat atas urusan-urusan publik dengan berpijak pada persamaan politis. Urusan-urusan publik itu mencakup soal kebijakan politik terkait pendidikan, ekonomi, kesehatan, sampai beberapa gaji yang mesti diterima anggota DPR di Indonesia. Rakyat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mengorganisasikan diri dan secara aktif terlibat di dalam semua proses-proses tersebut. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih dalam. Pertama, kebebasan politis di Indonesia jelas berkembang pesat walaupun tidak ditunjang oleh peningkatan kerja-kerja institusi pemerintahan yang bertugas menopang demokrasi dan kebebasan tersebut. Yang sebaliknya, justru terjadi kinerja yang begitu lamban dari berbagai institusi tersebut justru menjadi penghalang bagi berbagai bentuk kebebasan politis di Indonesia. Mental birokrasi warisan dari masa lalu masih bercokol begitu kuat dan dalam di berbagai institusi politik Indonesia. Kedua, pemilihan umum sebagai pesta demokrasi, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum telah berhasil dilaksanakan, namun hasilnya belum seperti harapan. Yang tercipta adalah perwakilan semu. Para politisi yang terpilih belum sungguh mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya. Mereka sibuk dengan kepentingan pribadi ataupun organisasi politis yang mendukung mereka untuk terpilih di jajaran birokrasi, pemerintah, ataupun perwakilan rakyat. Ketiga, oligarki masih begitu kuat mencengkram dunia politik Indonesia. Sekelompok orang kaya yang berpengaruh secara politik, yang biasanya lahir dari kelompok elit politik ekonomi masa lalu, turut campur di dalam politik, sehingga kepentingan mereka bisa tercapai walaupun dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas pada umumnya. Kita bisa melihat bagaimana para pengusaha kaya beramai-ramai menjadi caleg, kepala daerah, bahkan mencalonkan diri menjadi presiden dengan dukungan dana yang amat besar. Ketika terpilih, mereka kerap kali lupa pada kepentingan dari suara rakyat yang mendukung mereka pada awalnya. Keempat, berbagai kelompok masyarakat sipil yang giat melakukan proses demokratisasi di tingkat akar rumput terpecah belah, baik dalam soal posisi pemikiran maupun strategi politik. Karena tercerai-berai, mereka tidak memiliki daya tekan yang kuat untuk memengaruhi kebijakan politik. Mereka pun kerap kali terasing dari kekuasaan politik nyata yang memerintah. Di dalam perjalanan, beberapa kerjasama dengan posisi pemikiran serta strategi politik yang jelas di antara berbagai kelompok masyarakat sipil ini telah terjadi walaupun belum memiliki dampak kuat ke dalam perbuatan kebijakan. Keempat hal tersebut tentu harus ditanggapi dengan seksama. Langkah pertama yang ditawarkan adalah dengan mendorong para aktivis demokrasi untuk masuk ke dalam politik. Istilah untuk langkah ini adalah Go Politics.
Dengan keterlibatan langsung para aktivis di dalam berbagai institusi pemerintahan, proses demokratisasi di Indonesia untuk mencapai keadilan dan kemakmuran untuk semua bisa diperlancar. Dukungan rakyat tentu tetap menjadi titik penting di dalam langkah ini. Meski demikian, hal ini dianggap tidak mencukupi untuk meningkatkan mutu demokrasi di Indonesia. Oligarki yang begitu kuat di berbagai bidang di Indonesia masih menjadi tantangan terbesar yang mesti dilampaui. Oleh karena itu, langkah kedua yang ditawarkan buku ini adalah dengan berfokus pada institusi negara untuk melampaui berbagai tantangan demokratisasi di Indonesia. Konkretnya adalah dengan mendirikan saluran perwakilan demokratis tambahan di dalam pemerintahan yang melibatkan berbagai kalangan seperti kaum intelektual, penjabat pemerintah, aktivis organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan sebagai organisasi-organisasi kepentingan lainnya di masyarakat. Di dalam lembaga tambahan ini, berbagai keputusan yang dibuat haruslah bersifat terbuka dan demokratis. Artinya semua keputusan haruslah melibatkan rakyat secara luas di dalam proses diskusi yang terbuka dan setara sehingga mereka bisa menyampaikan pandangan-pandangan ataupun kepentingan-kepentingannya. Tujuan dasarnya adalah untuk membuat semacam blok politik di dalam masyarakat sipil sebagai pengimbang kekuasaan negara di satu sisi dan kekuasaan bisnis ekonomi raksasa di sisi lain. Dengan perimbangan kekuasaan ini, demokrasi sebagai kendaraan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur untuk semua bisa ditingkatkan mutu dan kinerjanya. Yang tetap menjadi perhatian adalah demokrasi bukanlah semata soal sistem politik semata. Seperti yang menjadi kesan dari buku Reclaiming the State ini, demokrasi adalah pandangan hidup yang mewujud nyata ke dalam cara hidup sehari-hari, terutama soal proses pembuatan keputusan yang terkait dengan kehidupan bersama. Inilah kiranya yang menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia sekarang ini. Tanpa upaya yang menyentuh soal mentalitas demokratis ini, sistem politik secanggih apapun akan runtuh ketika masalah datang mengguncang. Tentunya bukan itu yang kita inginkan. Sekian ulasan mengenai buku Reclaiming the State dari saya. Saya pamit undur diri. Sekian.